Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi kami untuk laporan kedua pada akuisisi PT Tirta Investama. Saya Nurdalif Haji Gani sebagai moderator di sini yang akan memandu jalannya materi kami ini hingga selesai. Langsung saja, ini anggota kelompok kami. Dan selanjutnya saya akan membacakan profil singkat pada PT Tirta Investama. Jadi, PT Tirta Investama ini adalah perusahaan pelopor air minum dalam kemasan atau AMDK terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo yang kini dikenal sebagai bagian dari kelompok usaha Danone Aqua. Ini berlokasi pusat di Jakarta. Nah, perusahaan ini juga memproduksi produk AMDK Aqua ini dan minuman ringan non-karbonasi dengan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Tirta Investama kemudian menjadi bagian dari Danone Group, sebuah perusahaan multinasional asal Prancis yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Akuisisi ini menjadikan PT Tirta Investama tidak hanya sebagai perusahaan nasional saja, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan bisnis global dengan standar internasional. Mungkin itu saja profil singkat dari PT Tirta Investama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri-pemateri untuk menjelaskan materi-materinya. Pada pemateri 1 dipersilahkan. Baik, kenalkan nama saya Faris Panataditya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang strategi pertemuan PT Tirta Investama. Jadi di sini ada pertemuan organik, yaitu penamaan pabrik dan fasilitas produksi. Yang kedua ada inovasi dan diversifikasi produk. Ketiga ada penguatan jaringan distribusi nasional. Yang terakhir ada program berkelanjutan dan pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk pertumbuhan organik adalah meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat loyalitas konsumen secara berkelanjutan. Di sini ada kelemahan dan kekuatannya. Jadi saya baca kekuatan dulu, yaitu pengendalian penuh atas operasional perusahaan. Kedua ada risiko bisnis relatif lebih rendah. Yang ketiga ada penguatan merek dan loyalitas konsumen. Keempat ada penyesuaian dengan kondisi lokal. Penyesuaian dengan kondisi lokal. Yang terakhir ada mendukung keberlanjutan lingkungan. Di sini ada kelemahannya, yaitu pertumbuhan relatif lambat, membutuhkan investasi jangka panjang, rentan terhadap perubahan pasar, keterbatasan dalam ekspansi cepat. Yang terakhir ada ketergantungan pada kemampuan internal. Selanjutnya ada pertumbuhan organik. Manfaat pertumbuhan organik bagi PT Tirta Investama itu ada akses terhadap modal besar dan stabil dari Danone Group, transfer teknologi dan sistem manajemen berstandar internasional, peningkatan efisiensi operasional dan berkualitas produk. Yang terakhir ada percepatan ekspansi pasar baik di dalam maupun luar negeri. Di sini ada risikonya. Risiko yang dihadapi antara lain komplikasi pengolahan organisasi yang semakin besar serta tantangan dalam menyatukan budaya kerja lokal, budaya kerja global. Itu saja dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julfika Larwe. Saya pemateri kedua akan membahas tentang pendanaan dalam akuisisi PT Tirta Investama. Jadi ada 3 pendanaan. Yang pertama, pendanaan dengan cash atau tunai. Dalam akuisisi PT Tirta Investama, pembayaran tunai menjadi komponen utama karena Danone Group memiliki kekuatan likuiditas dan akses modal internal yang besar. Kemudian pendanaan dengan sekuritis atau surat berharga. Jadi dalam konteks PT Tirta Investama, pengguna sekuritis tidak dominan, namun dapat terjadi dalam bentuk pengaturan kepemilikan saham pada tingkat grup dan
restrukturisasi kepemilikan internal Danone Group. Kemudian pendanaan ketiga yaitu pendanaan kombinasi atau mixed cash and securities. Jadi pada akuisisi PT Tirta Investama, pendekatan kombinasi secara tidak langsung dapat diterapkan melalui pembayaran tunai sebagai komponen utama dan penataan ulang struktur saham di tingkat holding Danone. Kemudian profesional dalam proses akuisisi pada PT Tirta Investama. Jadi ada 3 penasehat. Yang pertama, penasehat keuangan. Jadi penasehat keuangan ini berperan dalam melakukan valuasi perusahaan, analisis kelayakan keuangan, serta proyeksi pertumbuhan bisnis industri AMDK di Indonesia. Yang kedua, penasehat hukum. Jadi penasehat hukum ini bertugas untuk menilai kepatuhan hukum perusahaan, terutama terkait perizinan usaha, hak atas sumber daya air, regulasi lingkungan, serta ketenaga kerjaan. Yang terakhir, penengah. Jadi peran penengah relatif kecil karena transaksi ini bersifat strategi jangka panjang, bukan transaksi spekulatif berbasis selisih harga saham. Baik, itu saja dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan saya Khairun Nisha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ketiga sebagai lanjutan dari pemaparan sebelumnya. Kita masuk pada proses akuisisi pada PT Tirta Investama. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada menyusun strategi. PT Tirta Investama menyusun rencana strategi jangka panjang yang berfokus pada informasi bisnis ke sektor pelayaran dan logistik sebagai upaya diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis utama semula, dalam artian seperti pengelolaan sumber daya alam atau pengembangan wilayah. Ada 3 taktik utama akuisisi. Yang pertama, mencapai sinergi biaya dengan mengurangi biaya sewa kapal yang tadinya dibutuhkan untuk operasional, serta meningkatkan pendapatan melalui penyediaan layanan angkutan laut bagi pelanggan baru. Yang kedua, ada mengubah citra perusahaan dari permainan bisnis konvensional menjadi perusahaan bergerak di sekitar multibisnis, menurunkan resiko ketergantungan pada satu sektor dan meningkatkan prospek pertumbuhan. Dan yang terakhir ada melakukan arbitrase dengan memperluas skala bisnis melalui akuisisi 20 unit kapal dari PT 5 Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan yang terakhir ada PT Antar Sarana Rekasa, mengubah skala operasional dari kecil ke menengah menjadi lebih besar dan lebih kompetitif. Langkah yang kedua adalah pencarian dan seleksi target. Kesesuaian strategi hubungan horizontal dan vertikal tidak berlaku, sedangkan konglomerat berlaku karena akuisisi memasuki sektor pelayaran dan logistik yang berbeda sepenuhnya dari bisnis utama perusahaan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfianti Nabila Ismail sebagai pemateri terakhir, dan saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Aspek keuangan. PT Tirta Investama mengevaluasi kelayakan keuangan pembelian kapal, termasuk nilai pasar aset kapal, potensi pengembalian investasi dari layanan angkutan, dan kemampuan membiayai transaksi melalui modal internal atau pinjaman keuangan. Yang terakhir, kesesuaian organisasi. Perusahaan mengevaluasi kemampuan organisasi untuk mengelola armada kapal baru, termasuk ketersediaan tenaga kerja yang berpengalaman di bidang pelayaran, serta kelengkapan sistem operasional dan manajemen risiko yang sesuai dengan standar industri pelayaran. Terakhir, proses akuisisi pada PT Tirta Investama. Langkah 3, due diligence. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, melakukan penilaian. Yang ketiga, memberikan kesimpulan temuan. Tujuan due diligence: 1. Memahami semua fakta material terkait bisnis target dan aset kapal. 2. Membangun kepercayaan dan keterbukaan antara PT Tirta Investama dengan pihak penjual.
Yang terakhir, mengidentifikasi faktor risiko potensial seperti kerusakan kapal tersembunyi atau kewajiban hukum yang tidak tercatat yang dapat menghambat kelancaran atau keberhasilan kesepakatan. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri. Jadi, dari semua materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa PT Tirta Investama merupakan contoh nyata keberhasilan strategis merger dan akuisisi yang mampu menggabungkan kekuasaan perusahaan lokal dengan dukungan global. Melalui sinergi biaya dan pendapatan, perusahaan berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar AMDK di Indonesia, serta meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang masih merasa kebingungan dengan materi kami, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kelompok 5 bisa bantu menjawabnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.